7 minggu berturut-turut, mulai minggu pertama ini, setiap hari Senin jam 5 kita akan merenungkan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kita mulai dengan perkataan pertama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami percaya firman-Mu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan kami bersama-sama di Zoom online melalui teknologi virtual. Kami terus saling menopang, saling mendukung, saling menasihati. Supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi kuasa yang membebaskan, memulihkan, menguatkan, dan menyelamatkan. Urapi kami semua untuk mengalami komunitas ini dengan penuh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam urut-urutan ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, ini yang pertama diucapkan. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan ayat berikutnya, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, perhatikan Bapak-bapak, Alkitab menceritakan bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan misi Allah bagi dunia melalui Yesus Kristus ialah orang mesti bertobat dengan cara mendengar firman Allah melalui perkataan-perkataan manusia. Ya, Allah berfirman, jadilah. Allah berfirman, jadilah. Allah berfirman, jadilah. Jadi firman itu dia adalah sebuah perkataan. Tapi perkataan yang didengar, dan Rasul Paulus berkata orang bertobat karena mendengar firman Allah. Nah, tapi kalau kita perhatikan dalam peristiwa penyaliban Yesus, ada satu situasi yang membuat Yesus tidak bicara. Padahal sebelum peristiwa itu, dia bicara di mana-mana. Firman itu menyapa orang di jalan raya. Firman Tuhan itu menyapa orang di atas perahu, di pinggir pantai, di bukit-bukit, di lembah-lembah, di dalam gedung, di dalam bait Allah, di sinagoge, di dalam rumah orang miskin sampai orang kaya sekalipun. Jadi firman itu diucapkan di segala tempat dan segala jenis manusia. Tapi ada satu tempat, satu situasi yang Yesus diam 1000 bahasa. Mulai dia ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke imam besar, dibawa ke Pilatus, dalam perjalanan penyiksaan menuju Golgota, ketika dia dipaku. Semua peristiwa itu justru Yesus tidak membuka mulutnya. Padahal firman itu harus menyapa. Yang kedua,
Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 7, itu di sana dikatakan tahu kebenaran, tapi kalau tidak mengatakannya dosa. Jadi seolah-olah orang bisa katakan bahwa Yesus juga bisa dosa, dia tahu kebenaran kok tidak mengucapkannya, karena sedang terjadi penyiksaan-penyiksaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan dilanggar. Tapi kok diam? Maka kita mesti mencari tahu kenapa firman itu diam. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kenapa firman itu diam? Karena firman itu Allah yang diam tenang karena manusia telah mengambil alih fungsi yang sesungguhnya. Kejahatan manusia telah melebihi kasih dan kebaikan Allah, sehingga Allah seolah-olah diam dan tidak berbuat apa-apa. Itu kecenderungan akibat dari peristiwa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Boleh nggak manusia tahu pengetahuan baik dan jahat? Boleh. Tetapi pengetahuan baik dan jahat itu ketika dimakan, maka ada spirit individualisme, spirit independensi, mengandalkan pengetahuan sendiri, melampaui dan berada di luar pengetahuan dan hikmat-hikmat Allah. Itu yang pertama, kenapa firman itu diam ketika mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang kedua, pengadilan dunia yang berdosa itu tidak punya kuasa atau tidak selevel dengan pengadilan kerajaan Allah. Ya, kalau ibarat di Indonesia, tidak mungkin kopral mengadili jenderal. Kalau kita pakai ilustrasi, levelnya. Kerajaan dunia yang penuh dengan dosa, kerajaan dunia yang penuh dengan manipulasi, kerajaan dunia yang penuh dengan kejahatan. Bagaimana mungkin dia bisa mengadili sebuah kebenaran dari sorga? Sehingga Yesus tidak mau menurunkan standar kerajaan Allah yang begitu mulia dan hebat itu. Itu juga terjadi di situasi pencobaan di padang gurun ketika iblis menawarkan semua hal kepada Yesus. Yesus tolak, tidak mau ikut. Bagaimana mungkin aku mau mengikuti semua rancangan, nyala engkau iblis. Jadi sudah dua alasan mengapa Yesus atau firman Allah itu atau kerajaan Allah itu tidak meladeni prinsip-prinsip yang dilakukan oleh dunia. Nah, hamba Tuhan yang kita semua kenal, namanya Stephen Tong, dalam sebuah bukunya, dia bilang dalam bahasa Inggris, orang yang banyak bicara, katanya, itu sedikit pengaruhnya.
bahkan cenderung banyak salahnya. Tapi orang yang sedikit bicara itu justru amat berpengaruh. Dia bilang begini, the more you speak, the less you influence. The less you speak, the more you influence. Semakin banyak engkau bicara, semakin kurang bernilai perkataanmu. Semakin sedikit engkau bicara, semakin bernilai perkataanmu. Bahkan semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan. Jadi di situ posisi firman Allah ketika sedang terjadi pengadilan. Nah, kedua, ketika dia disalibkan, ingat dia disalibkan di antara para penjahat. Dia disalibkan di antara para penjahat. Dan sudah menjadi sebuah kebiasaan orang-orang yang disalibkan, orang-orang yang mengalami hukuman dan penindasan, itu sebelum mereka mati di atas kayu salib, mereka mengeluarkan semua kemarahannya, memaki, mengutuk, memfitnah, meludahi, semua kemarahan, emosi itu dilampiaskan kepada para petugas penyaliban. Dan itu sifat manusia, ingin membalas. Tetapi peristiwa Yesus justru sama sekali tidak mengucapkan kata-kata itu. Malah dia tenang dan menghadapi semuanya. Nah, alasannya apa? Orang-orang yang memaki-maki para penyalib, itu dia mementingkan dirinya sendiri. Kenapa mereka memaki, kenapa mereka menghujat, kenapa mereka mengutuk orang-orang yang menyalibkan mereka. Mereka membela dirinya, mereka mementingkan dirinya sendiri, mereka mengutamakan keselamatan mereka sendiri. Tapi Yesus tidak melakukan tindakan-tindakan itu. Karena firman itu, Allah itu, Kristus itu kasih yang menunjukkan bahwa kasih itu melampaui segala kejahatan. Kasih itu menutupi segala kejahatan. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan di sana, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus hadir bukan mengubah cara pandang Allah terhadap manusia, tetapi Yesus hadir untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Yang kedua, yang kita renungkan ialah ucapan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus minta pengampunan buat mereka? 7 perkataan itu ibarat sebuah doa. Dan itulah kata-kata terakhir di atas kayu salib. Doa, mohon pengampunan. Disitulah prinsip kasih itu berlaku. Dan Yesus konsisten dengan pengajarannya ketika dia masih mengajar.
Dia berkata, kasihilah musuh. Itu konsistensi itu sampai titik kenalir penderitaan. Jadi dia tidak mengubah perkataannya, tidak mengubah tindakannya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Bukan hanya prajurit-prajurit penyaliban, tapi semua orang yang ikut secara aktif maupun pasif. Mulai dari prajurit-prajurit yang menangkap, mulai dari para imam besar, Kayafas, Hanas, Pilatus, Herodes, termasuk orang-orang yang diberi makan, 5.000 orang itu yang ikut menonton, termasuk murid-murid yang menghilang pada peristiwa-peristiwa. Untuk menunjukkan bahwa kasih itu nyata, dia bukan sebuah konsep teologis. Bahwa benar dia tunjukkan kasih Allah, bukan mengubah cara pandang Allah. Ampunilah mereka. Nah, kita pelajari di beberapa pertemuan tentang hakikat pengampunan. Dalam Mazmur 130 ayat 4, di situ dikatakan, padamu ada pengampunan, sehingga orang takut akan Tuhan. Jadi orang takut Tuhan itu karena mereka mengalami dan menerima pengampunan. Perkataan itu yang kedua, dalam perkataan pertama itu, makna kedua ialah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba, apakah mereka tidak tahu? Mereka melakukan penindasan, mereka melakukan pukulan yang begitu hebat, memaki, meludahi, ya memukul, memaku. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Orang-orang waras semua yang melakukan tindakan-tindakan itu. Ditangkap di Taman Getsemani, orang-orangnya waras. Dibawa ke imam besar, dibawa ke Herodes, dibawa ke Pilatus. Semua sadar, tahu itu peristiwanya. Terus apa yang dimaksud Yesus dengan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, dosa itu menutupi cara pandang kita terhadap Allah. Alkitab bilang, bukan tanganku yang kurang panjang, atau bukan telingaku yang kurang mendengar, tetapi ada dosa dan kejahatan yang menghalangi engkau dan aku. Jadi, kebencian, kemarahan, iri hati, semuanya menghalangi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Orang Ambon bilang, kalau beta sumara, semua kebaikan itu yang pernah kita lakukan, itu seng berguna, seng ada apa-apa. Jadi orang-orang itu tahu, tapi Yesus berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Yang kedua, apa yang tidak tahu? Yang tidak tahu ialah mereka tidak tahu ini siapa yang disalibkan. Mereka tidak tahu dengan sungguh-sungguh siapakah Yesus, siapakah Allah, siapakah kerajaan Allah itu. Dan karena itu, alasan utama mereka harus diampuni. Maka peristiwa penyaliban, khususnya perkataan Yesus, menunjukkan bahwa Tuhan juga mengasihi orang-orang berdosa.
Tuhan juga memberi ruang pertobatan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Masih ada ruang. Ya, Bapa ampunilah mereka, itu juga menunjukkan bahwa ada kesempatan bagi musuh-musuh untuk berbalik kepada kebenaran. Jadi Bapak-bapak, itu alasan dasar perkataan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal di dunia namanya Billy Graham. Dalam sebuah pelayanan di lapangan terbuka di Rotterdam, ini pengalaman Billy Graham. Ingat, pengalaman seseorang bisa subjektif untuk dirinya, tapi juga bisa objektif bagi orang lain. Tetapi pengalaman seseorang dengan Tuhan bukanlah kebenaran, tapi itu pengalaman mempraktekkan kebenaran. Jadi Billy Graham itu cerita ketika dia sedang KKR hebat di pusat kota Rotterdam. Tiba-tiba seluruh materi khotbahnya itu berubah. Tetapi yang dia ucapkan selama kurang lebih 15-20 menit, dia cuma ucapkan 3 kata. Dia menghadap ke depan, kiri, kanan, karena panggung KKR-nya itu di tengah-tengah keramaian. Jadi tidak di atas panggung yang seperti di sebuah gereja, tapi di pusat lapangan. Jadi orang mengelilingi panggung itu. Dia menghadap ke semua orang dengan suara menggelegar dan dia berkata, Jesus love you. Orang belum bereaksi. Orang pikir itu sapaan biasa mengawali khotbah. Jesus love you. Jesus love you. Dia ulang-ulang. Tiba-tiba massa mulai bereaksi. 3 kata itu dia ulang-ulang dan orang semua dilawat Tuhan, orang berlutut menyembah, orang menangis. Tiba-tiba Billy Graham diam, diangkat wajahnya. Dan sebelum dia berdoa buat para petobat baru di lapangan terbuka itu, dia bilang, aku melihat ketika Yesus sedang tergantung di antara langit dan bumi. Tombak dari prajurit-prajurit Allah sudah siap untuk dihunuskan ke bumi. Karena anak Allah sedang disiksa. Tapi tiba-tiba gencatan senjata terjadi. Tombak-tombak yang siap dihunuskan itu diletakkan dan semua berlutut. Kenapa? Karena ada sebuah perkataan yang memungkinkan terjadi gencatan senjata dari surga. Kata itu, kalau di dunia perang, jenderal atau komandan perang berkata, batalkan misi, atau mundur. Kita sering nonton film-film perang. Dalam situasi kritis, perintah dari komandan, mundur, atau batalkan misi, karena akan banyak korban. Tetapi yang diucapkan dari salib, bukan batalkan misi, tetapi batalkan pemusnahan
karena Allah mengasihi dunia dengan perkataan, ya Bapa, ampunilah mereka. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini, pesan itu kuat buat kita para pria, sebagai suami, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai pendeta, sebagai polisi, apapun profesi kita percaya Yesus. Apapun yang kita kerjakan, kita sering bawa-bawa nama Yesus di mulut kita, di pemberitaan kita. Yesus saja yang kita beritakan yang hebat itu, dia bersedia untuk menyatukan bumi dan sorga. Dan dia mengampuni bahkan orang-orang yang menyiksa dia lebih dari semua siksaan di dunia. Seorang hamba Tuhan bikin penelitian secara medis. Yesus itu dicambuk 49 kali oleh 7 prajurit dengan kekuatan pukulan yang sama. Kalau cuma 1 orang, mungkin cambukan ke-10 dia udah lelah. Tapi 7 orang berganti dengan kekuatan pukulan yang sama. Jadi bisa kita bayangkan, dalam titik nadir itu, dia mengucapkan, ampuni mereka. Bahkan tidak tahu mereka apa yang mereka perlu. Nah, kita para pria, sering saya katakan, kita tidak sedang disalibkan. Kita cuma duduk di ruang gereja, kita duduk di rumah kita, minum kopi, makan singkong rebus atau singkong goreng, kita duduk di mobil, kita duduk di ruang-ruang ber-AC, lalu ketika ada orang bersalah, malah kita tidak mau mengampuni. Kalau saya punya statement, kalau itu yang Anda lakukan, berhentilah menjadi pengikut Kristus. Berhentilah menjadi orang Kristen. Karena Yesus mengucapkan itu waktu dia sedang tergantung di antara langit dan bumi. Kita tidak sedang tergantung di antara langit dan bumi. Kita hanya duduk di ruang-ruang ber-AC. Kita duduk di mobil yang ber-AC. Kita duduk di rumah kopi dan rumah makan dan restoran untuk menikmati semua sajian. Tapi kita tidak mau. Bahkan kita bawa nama Yesus. Kadang-kadang kita terkenal. Bukan karena perbuatan kita, tapi kita bawa nama Yesus itu. Kita dikenal orang karena nama itu. Kadang-kadang saya juga berpikir, dan memang saya juga minta ampun sama Tuhan. Saya bisa keliling dunia karena nama Yesus itu yang saya bawa. Orang bisa mendengar saya karena nama Yesus itu. Nah terus, kenapa kita menyimpan terhadap istri anak-anak? Dan itu juga mesti menjadi kekuatan yang mengubah masyarakat, mengubah orang-orang di sekitar kita. Kalau orang Ambon punya istilah, itu parlente. Parlente di Jakarta itu gaya, kalau parlente di Ambon itu kan tukang tipu. Kalau Tuhan Yesus itu manusia biasa yang turun berhadapan dengan engkau, dia akan tunjuk wajahmu dan dia berkata, kamu bohong. Kamu menyembah aku. Kamu pakai namaku.
Itu yang kemudian Yesus ingatkan dalam Matius pasal 7. Kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kamu bernubuat demi namaku. Kamu membuat mujizat demi namaku. Kamu usir setan demi namaku. Tetapi ingat, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Itu saya paling takut ayat itu. Memberitakan nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Tapi ketika datang kepada Yesus, Yesus bilang, "Epenkah? Kau siapa? Saya terkenal. Keluar. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku." Kehendak Bapa ialah tidak ada seorang pun yang binasa. Maka hari ini pertemuan pertama dalam hubungan dengan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, kita merenungkan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada ruang yang terbuka untuk pertobatan, ada ruang yang terbuka untuk kasih itu terekspresi dengan sempurna. Mari kita berdoa untuk firman, dan setelah itu kita bisa sharing. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas perenungan kami tentang perkataan Yesus yang pertama. Dalam urut-urutan penguritan dan pemulihan bersama dalam Hafruta Victory. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan sebagai sebuah gaya hidup, supaya Kristus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.